Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita akan kembali lagi mendalami mengenai kasus ini pemirsa bersama dengan kriminolog dan juga bersama dengan narasumber yang sudah ada di sambungan Zoom dari Komnas PA, dan kita akan ke kriminolog terlebih dahulu, Pak. Ini mungkin kalau misalkan kita melihat lagi ya, kasus ini tadi ada disebutkan juga membawa senjata tajam. Kalau dari Bapak sendiri ini tanggapannya bagaimana, Pak? Iya, kalau kita lihat sebagai orang kota ya, kayaknya itu aneh juga anak kecil bawa ini. Tapi kalau ngelihat kondisinya ya, barangkali saya pernah ke Lampung ya, itu masih sangat kebun atau hutan ya. Itu kayaknya anak-anak dari kecil biasa lah ya, bawa pisau barangkali kalau dia jalan-jalan ada buah ya, atau apa dia potong-potong, itu bukan sesuatu yang aneh ya kalau di sana gitu. Tapi kaitannya dengan apakah itu ada kaitannya dengan pembunuhan ya, ataukah juga senjata tajam yang dibawa anak itu untuk membunuh ya, itu nanti polisi lagi yang lebih menyelidiki secara lebih dalam. Mungkin ini juga jadi ada dua perspektif, apakah itu untuk tadi memotong buah-buahan ataupun mungkin ini untuk self defense atau mungkin untuk hal yang lain begitu ya, Pak ya? Bisa ya, dan bisa digunakan oleh pelaku untuk membunuh korbannya. Mungkin kita konfirmasi ke Pak Arianca atau Arianto maksud kami. Pak Arianto, temuan dari senjata tajam ini di TKP, apakah sudah ditelusuri lebih lanjut, Pak? Itu memang dibawa oleh dua anak ini, atau memang ditemukan pada saat sudah terjadinya pembunuhan dan mungkin diselidiki begitu, ini kepemilikan dari senjata ini? Kenapa bisa membawa sajam, Pak? Ya, kembali ke sajam itu memang udah lazim ya anak-anak, apalagi di pedesaan ya. Sering membawa senjata tajam itu ya, mungkin kadang-kadang ada buah yang ingin dipetik dan sebagainya ya. Jadi itu nggak aneh lah dalam hal ini. Nah kemudian terhadap pisau itu sendiri ya, apakah sidik jarinya ada ini lain, semuanya itu kan adanya di kepolisian. Jadi kita hanya memantau ya. Kemudian bagaimana perkembangannya nanti kita lihat apa hasil daripada lidik yang dilakukan oleh Polres Pesisir Barat. Demikian, Bu. Oke, baik Pak Arianto, ini kan lagi-lagi ini kembali mengenai siapa sebetulnya pelaku, yang tentunya ini kita juga semua bertanya-tanya, jika ini pelakunya merupakan keluarga terdekat, apakah nantinya akan ada pendampingan kepada pihak dari keluarga korban ini, Pak? Iya, kalau kita kan masih tanda tanya nih, siapa sih pelakunya yang sesungguhnya, apakah motifnya ya. Nah, oleh karena itu ya kita tetap akan melakukan pendampingan terhadap korban ya. Kita ingin tahu lebih jauh, memastikan ya apa sebenarnya yang terjadi, dan kalau memang betul ada pihak ketiga yang melakukan itu ya kita akan kawal terus sehingga tetap penerapannya, hukumnya harus berlaku maksimal. Demikian, Bu. Oke, Pak Thomas, ketika tadi Pak Arianto sudah menyebutkan hal yang wajar bagi anak-anak di daerah Lampung itu untuk membawa senjata tajam untuk ke daerah dalam-dalam gitu ya, ke hutan-hutan dalam. Apakah artinya kemungkinan pembunuhan ini dilakukan secara berencana, artinya sudah mengetahui ya bahwa sudah ada kebiasaan anak-anak membawa senjata tajam dan bahkan itu yang mungkin bisa digunakan untuk melakukan pembunuhan, atau dugaannya dari temuan sejauh ini mungkin spontan saja pada saat melihat dilakukan, artinya itu bisa dilakukan juga oleh orang asing pembunuhnya? Ya, bisa, kemungkinan itu semua bisa ya, bisa spontan, bisa juga berencana ya. Barangkali ini dugaan saya saja ya, dia karena wah dendam dengan keluarganya ya dan sebagainya, oh itu anaknya gitu. Jadi orang dalam keadaan marah kan seringkali apa yang ada di situ. Misalnya orang baru pulang kerja ini, pulang ke rumah itu dengan marah, emosi itu, dia mau marah ke siapa, ada kucingnya lewat, kucingnya ditendang ya, seperti itu ya. Jadi ini sifat-sifat manusia yang saya kira wajar tanda petik ya, dia secara emosional juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar gitu. Oke, tentunya ada faktor-faktor lain ya yang juga tentu ikut mempengaruhi mengenai kasus ini. Terima kasih banyak Pak Thomas dan juga Pak Arianto sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik.